Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Gemini. Di sini kita akan langsung saja melihat tentang perasaan orang yang kalian pikirkan saat ini. Dan juga langkah apakah yang akan dia lakukan selanjutnya. Dan terakhir kita akan melihat kelanjutan dari hubungan ini. Oke, Gemini, perasaannya dia terhadap Gemini saat ini. Perasaannya dia terhadap Gemini. Kartu terakhir ada awakening. Jadi saya melihat pasangannya kalian sepertinya, ada Four of Feathers. Saat ini dia lebih banyak meditasi, lebih banyak berdoa, dan sepertinya, The Chariot. Bagus sebenarnya kartunya dia, The Hermit, Kalau kalian mengerti kartu tarot di sini, saya tidak usah mengeksplain atau menerangkan. Saya melihat orang ini benar-benar terfokus saat ini untuk melakukan proses awakening-nya dia atau proses pendekatan dirinya dia terhadap alam semesta atau yang kuasa, ataukah dia di sini dalam proses penyembuhan diri misalnya, ataukah peningkatan energi. Oke. Perasaannya dia ada Eight of Acorns, Eight of Wands. Oke, saya merasa di sini ada sesuatu mungkin yang dia pikirkan. Apakah keputusan saya benar atau salah? Apakah ada suatu seperti jawaban dari sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya dia di sini yang dia pikirkan saat ini? Dia diberikan hasil dari sesuatu yang dia lakukan dan dia bertanya saat ini. Mungkin dia berpikir apakah atau bagaimanakah hasil dari hubungan ini. Mungkin itu juga yang dia pikirkan saat ini. Saya merasa mungkin juga orang ini ingin berkomunikasi dengan kalian atau ingin menemui kalian secara langsung. Let's clarify Eight of Acorns. Justice. Dia ingin memberikan keseimbangan itu. Jadi seperti tadi mungkin dia ingin ketemu sama Gemini. Dia ingin berkomunikasi dengan kalian tentang hal yang sebenarnya atau memberikan kalian suatu penjelasan di sini. Tapi dia juga memikirkan tentang hasil dari komunikasi itu. Mungkin dia berpikir, oke, apa yang akan Gemini bilang kalau saya bilang seperti ini? Seperti itu, ada sesuatu yang ingin dia komunikasikan di sini. Let's clarify Justice. Libra ada di sini, Aries, Leo, Sagittarius. Let's clarify Justice. The Sun, Leo juga ada. Gemini di sini saya merasa ada suatu hasil yang dia dapatkan saat ini yang membuat dia sangat terpenuhi atau sangat bahagia. Tapi dia juga masih bertanya di sini, apakah kebahagiaan ini hasil dari proses awakening-nya saya? Apakah kebahagiaan ini memang hak miliknya saya karena selama ini saya melewati banyak ujian? Saya rasa itu yang ingin dia ungkapkan ke Gemini. Let's clarify the Sun. The High Priestess. Oh my goodness. Kartunya orang ini sangat tinggi sekali. Saya rasa orang ini bukan orang yang biasa. Maksud saya bukan orang yang biasa. Dia sepertinya memiliki energi yang sangat tinggi, terutama secara spiritual. Orang ini sangat dekat dengan yang kuasa atau ilahi. Mungkin dia sering berdoa, sering meditasi. Banyak pengetahuan dari orang ini saya rasa. Terutama pengetahuan tentang dunia spiritual. Intuisi orang ini sangat kuat sekali. Mungkin dia seorang clairvoyant,
clairsentient, seperti itu. Orang yang bisa mendengar, orang yang bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat sebagai manusia biasa. Terus ada High Priestess, transformation, ya. Ada suatu perubahan yang terjadi di dalam hidupnya orang ini. Dan segala ujian yang dia dapatkan selama ini membawa berkah buat orang ini. Oke. Let's start by transformation. Mungkin dia merasa Gemini merupakan berkah dari orang ini. Four of Feathers, ya. Orang ini sering berdoa, saya rasa sering meditasi. Saya juga melihat orang ini terkadang dia juga malas di sini di saat dia sudah saya sudah tahu jawabannya, seperti itu. Dia tidak akan berusaha lagi untuk, kita semua akan memiliki perasaan seperti itu. Kalau kita sudah misalnya belajar, hari ini saya belajar perkalian 9 misalnya, 9 kali 1 ini, 9 kali 2 ini. Setelah dia tahu atau setelah dia hafal dengan perkalian itu, dia istirahat, seperti itu. Dia tidak begitu mengejar, saya sudah tahu 9 kali 9, 9 kali 10, sekarang saya mau belajar 10 kali 1, 10 kali, dia bukan orang yang seperti itu. Dia belajar istirahat, seperti itu. Jadi tidak begitu terlalu terobsesi, saya ingin menjadi seorang dukun yang paling terkenal di dunia. Misalnya dia seorang dukun di sini, saya akan menjadi dukun yang paling terkenal. Dia bukan orang yang seperti itu. Dia bilang, saya seorang dukun dan saya tahu beberapa energi bisa saya obati, beberapa energi tidak cocok dengan energinya saya. Tapi saya akan selalu belajar, seperti itu. Oke. Hal apakah yang akan dia lakukan selanjutnya? Ada Ace of Swords, happiness, abundance. Mungkin dia di sini akan membawa cinta barunya dia. Maksud saya di sini, mungkin dia akan memberikan cintanya dia kembali buat Gemini, karena dia merasa Two of Crystal. Maka dari itu tadi saya sedikit segan di sini untuk bilang langkah selanjutnya yang akan, ingat energi bisa vice versa, bisa juga ini energinya Gemini. Kalau kalian yang punya orang baru di sini, sepertinya kalian bingung, kalian sedikit mungkin masih memikirkan tentang orang ini, tapi kalian juga dihadapkan dengan pilihan baru. Atau orang ini, mungkin dia dihadapkan dengan pilihan baru, dan dia masih memikirkan tentang Gemini. Maka dari itu tadi awal saya merasa juga ada beberapa Gemini di sini. Pasangan kalian misalnya dia dihadapkan dengan pilihan baru saat ini. Karena dia putus dengan Gemini. Jadi dia mungkin bertanya di sini, apakah pilihan baru saya ini hasil dari penderitaan saya yang saya alami dari Gemini? Seperti itu. Tapi dia kurang begitu yakin dengan hasil itu. Apakah saya berhak untuk mendapatkan hasil ini? Apakah hasil ini memang hak miliknya saya? Ataukah situasi baru ini hanya untuk sementara waktu? Seperti itu. Let's start by Two of Crystal. Hanya kalian yang berada di dalam posisi ini yang akan mengerti tentang jalan dari cerita ini. Saya juga terkadang bingung apa yang cerita apa ini, di mana ini. The Strength, Leo. Gemini, saya merasa orang ini juga mungkin dia akan memberanikan dirinya dia, apakah untuk datang kembali ke Gemini atau memilih situasi baru itu. Let's clarify the strength. Let's clarify the strengths. Thank you. Ada Ten of Crystal dan Eight of Crystal. Jadi di sini saya merasa juga ini Eight of Pentacle tentang pekerjaan. Saya juga melihat orang ini dia benar-benar fokus dengan stabilitasnya dia atau kesuksesannya dia secara finansial. Di tempat kerja mungkin saat ini juga dia sangat fokus.
Oke, karena dia ingin memiliki pondasi yang kuat secara finansial. Mungkin juga saat ini dia mencoba untuk membalancekan, menyeimbangkan di antara pekerjaan dan juga dunia percintaannya dia. Apakah bersama Gemini atau kalau dia punya pilihan lain di sini, mungkin dia merasa oke, Gemini meninggalkan saya, memilih meninggalkan saya, dan sekarang saya dipertemukan dengan situasi baru ini. Mungkin ini hasil dari kesakitan yang saya alami dari Gemini, seperti itu. Atau vice versa, mungkin ini energinya kalian sendiri. Kelanjutan dari hubungan ini codependency. Jadi ada orang yang masih perlu melepaskan kebiasaan buruk, sifat ketergantungan terhadap sesuatu atau seseorang di sini. Hal itulah yang mengganggu hubungan percintaan kalian, karena ada orang yang masih memiliki sifat ketergantungan terhadap hal-hal duniawi. Di mana kita tahu bahwa kita memiliki sifat ketergantungan di saat kita tidak bisa fokus dengan hal lain. Oke, jadi kalau kalian misalnya kerja, tapi di pikirannya kalian dia terus 24 jam, itu sudah namanya codependency, sifat ketergantungan terhadap orang lain. Kita harus belajar di sini untuk menyeimbangkan energinya kita. Oke. Separation. Dan saya juga merasa saat ini mungkin kalian masih terpisahkan, ataukah di sini perpisahan ini agar orang yang punya sifat ketergantungan wedding. This could be the one. Kalian sudah dipertemukan. Calling in your soulmate. Oh my goodness. Gemini. This could be the one. Jadi kalian sudah dipertemukan dengan orang yang kalian cari selama ini. Dan sepertinya hubungan ini akan berlanjut ke jenjang pernikahan. Dan dia juga pasangan kalian di kehidupan yang terdahulu atau soulmate-nya Gemini. Oke. Jadi itu yang kita dapat buat Gemini. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih.